Selamat datang di channel Cerita Misteri. Hari ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kisah yang kelam dan penuh teka-teki. Tentang sebuah rumah tua di ujung desa terpencil dan terbengkalai. Tempat di mana waktu seakan berhenti, dan bisikan masa lalu masih menghantui dinding-dindingnya. Rumah itu berdiri di atas tanah yang sudah lama ditinggalkan, tertutup oleh semak belukar dan pohon-pohon tua yang menjulang gelap. Tidak ada jalan aspal menuju ke sana, hanya jalan setapak dari tanah merah yang jarang dilalui. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dokter bernama Dr. Wirya, yang tinggal di sana bersama keluarganya sekitar tahun 1970-an. Namun suatu malam, seluruh keluarganya menghilang tanpa jejak. Polisi yang datang hanya menemukan meja makan yang masih tersaji penuh, dan lampu-lampu yang masih menyala. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya keheningan dan misteri. Cerita ini berasal dari seorang pemuda bernama Adi, mahasiswa jurusan arsitektur yang sedang mengerjakan skripsi tentang bangunan kolonial. Ia mendengar tentang rumah itu dari penduduk setempat. Penasaran, Adi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia datang ke sana sendirian, membawa kamera dan peralatan dokumentasi. Begitu kakinya melangkah masuk ke pekarangan rumah, ia merasakan suhu udara menurun drastis. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Yang terdengar hanya langkahnya sendiri dan derit pintu kayu tua yang terbuka pelan, seolah menyambutnya. Di dalam rumah, semuanya masih tertata rapi. Buku-buku di rak, foto keluarga di dinding, bahkan piano tua di ruang tamu yang masih berdebu tapi utuh. Namun ada satu hal yang membuat Adi merinding. Foto keluarga di dinding itu terlihat sangat mirip dengan dirinya sendiri. Adi mulai merekam isi rumah. Setiap ruangan ia lewati terasa seperti membawa kisah tersendiri. Di dapur, kompor gas sudah berkarat, tapi ada bau makanan yang baru dimasak. Di kamar tidur utama, ia menemukan diari Dr. Wirya. Di halaman terakhir, tertulis, "Mereka terus memanggilku dari cermin. Suara anak-anakku. Tapi bukan suara mereka yang sebenarnya. Jika kamu membaca ini, pergilah sebelum malam turun." Adi mulai merasa tidak enak. Ia memutuskan untuk keluar. Tapi saat ia kembali ke ruang tamu, semua pintu telah hilang. Bahkan, jendela yang tadi terbuka kini tertutup rapat dengan papan-papan kayu dari dalam. Panik, ia mencoba memecahkan kaca, tapi pantulannya di cermin justru menunjukkan dirinya tersenyum aneh, meski ia tidak sedang tersenyum. Hari berubah menjadi malam lebih cepat dari biasanya. Langit di luar menghitam. Tiba-tiba, piano di ruang tamu bermain sendiri. Lagu pengantar tidur yang sendu dan mengerikan. Adi berlari ke arah suara dan melihat sesosok wanita tua duduk di depan piano, mengenakan gaun putih kotor, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berbalik perlahan dan berkata, "Akhirnya kamu pulang, Nak." Wajah wanita itu sangat menyerupai ibunya, tapi dengan mata kosong dan kulit yang pucat kehijauan. Adi berteriak dan jatuh ke lantai. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di ruang makan. Meja penuh dengan makanan, dan ada 3 orang duduk di sana. Mereka semua menatap ke arahnya. Wajah mereka gelap, kabur, dan tidak sepenuhnya manusia. Adi ditemukan keesokan paginya oleh warga desa. Ia terduduk di luar rumah, matanya kosong,
Tidak bisa bicara sepatah kata pun. Kamera yang dibawanya masih menyala, tapi tidak ada satupun rekaman di dalamnya. Kini, rumah itu tetap berdiri, namun tak lagi didekati siapapun. Beberapa mengatakan rumah itu mengundang siapa saja yang kehilangan arah, dan mengubah mereka menjadi bagian dari dirinya selamanya. Jika kalian suka cerita seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.